Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk membahas dokumen administrasi usaha. Kenapa harus ada administrasi usaha? Karena eh, setiap lembaga atau perusahaan baik itu milik daerah, milik negara maupun swasta harus memiliki administrasi usaha yang lengkap dan rapi. Karena dalam sebuah usaha pasti akan ada kerjasama, ada hubungan antara pemangku kepentingan dengan karyawan, antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Dalam bahasa umumnya kita sering kenal dengan bahasa sebutan tata usaha. Apa tuh administrasi itu? Administrasi itu suatu kegiatan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan keterangan kepada pihak yang membutuhkan serta mempermudah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara keseluruhan dalam hubungan satu dengan yang lain atau disebut dengan tata usaha. Sudah saya jelaskan di depan. Jadi sewaktu-waktu siapapun yang membutuhkan dokumen itu akan segera terpenuhi dengan adanya penyusunan administrasi yang tersusun rapi. Dimaksud rapi di sini yaitu lengkap dan sistematis. Lanjut, fungsi pendukung administrasi itu banyak sekali ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administratif yang membutuhkan pemikiran mencangkup pengarsipan dan penggandaan. Jadi setiap kita eh, dalam sebuah tata usaha itu pasti kita sering mengeluarkan surat, baik itu surat penawaran, surat pengiriman barang, surat faktur. Jadi semua itu harus disusun rapi secara pengarsipan dan penggandaan. Kenapa digandakan? Karena kita mencetak atau mencetak surat itu tidak boleh hanya satu, pasti ada dua atau tiga. Yang satu untuk arsip, yang satu untuk tembusan ke pimpinan atau ke perusahaan lain. Yang kedua, fungsi teknis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat atau keputusan dan keterampilan yang memadai. Maksudnya di sini itu adalah eh, dalam pengorganisasian sebuah administratif kita membutuhkan sebuah perangkat atau bisa juga aplikasi atau software untuk membantu pencatatan data atau lainnya agar eh, tim manajemen tata usaha lebih mudah dan cepat dalam mengakses setiap informasi yang pernah ia arsipkan dan juga mempermudah untuk mengelola administrasi perusahaan atau kantor. Yang ketiga, fungsi analisis. Fungsi analisis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Contohnya yaitu menganalisis itu meneliti data persediaan barang dan membuat keputusan pembelian barang. Loh, kenapa kok perlu dianalisis? Kenapa kok perlu diteliti? Karena eh, dari contoh yang saya sebutkan tadi, setiap kita mau melakukan pembelian barang, kita harus cek gudang, kita harus meneliti dulu apa saja barang-barang yang habis, yang stoknya banyak, atau yang tidak laku. Karena itu akan menentukan setiap pembuatan order yang akan kita lakukan ke distributor. Itu contohnya. Selanjutnya, fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang penelitian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta kemampuan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi maksudnya yaitu untuk menganalisis data yang ada di tata usaha atau
administrasi untuk mengkoordinasikan dengan tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Fungsi administrasi manajerial, bentar. Fungsi manajerial adalah fungsi administrasi yang berhubungan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian informasi. Sudah jelas ya, jadi fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi itu mengelompokkan, pengukuran, dan pemberian informasi kepada setiap personal yang membutuhkan. Menurut Lianggi, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan kedelapan unsur. Ya, merupakan suatu proses penyelenggaraan kedelapan unsur administrasi, yaitu yang pertama pengorganisasian. Jadi menyusun struktur organisasi dari pimpinan yang paling atas sampai karyawan yang paling bawah. Manajemen, yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan seluruh sumber daya atau karyawan yang ada di perusahaan terhadap tujuan kerjasama yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuannya. Tata hubungan, yaitu perbuatan menyampaikan berita ya dari pihak satu ke pihak yang lain, baik itu sama karyawan atau ke kolega. Kepegawaian, yaitu untuk mengurus seluruh tenaga kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan. Keuangan, rangkaian perbuatan untuk mengelola segi-segi pembelanjaan maupun pendapatan dalam sebuah usaha atau kerja sama. Pembekalan yaitu rangkaian kegiatan perbuatan untuk mengatur pemakaian, mendaftarkan, memelihara, dan menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerja sama. Tata usaha, yaitu rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan setiap keterangan atau informasi yang diperlukan dalam sebuah tata usaha kerja sama. Terakhir, perwakilan, yaitu perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Karena hal ini berhubungan dengan saja permohonan izin mendirikan sebuah perusahaan. Kan kita perlu perwakilan dari sebuah perusahaan untuk menembusi masyarakat sekitar, apakah usaha yang akan kita dirikan nanti disetujui atau tidak. Tentunya dengan mengirim perwakilan ke masyarakat, tujuannya agar usaha yang akan kita dirikan nanti mendapatkan sebuah izin usaha. Mungkin seperti itu sementara untuk part 1 bab 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham silahkan tanya lewat grup WhatsApp Wapri. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.